Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai dua bangun ruang, yaitu bangun ruang 5 segi 4 dan 5 segi 3. Yang pertama kita akan ditanyakan, sudah ada pertanyaan di halaman 108 buku kalian. Pertanyaannya adalah tuliskan persamaan dan perbedaan yang kalian temukan saat mengamati. Ya. Apa yang kita bisa temukan di sana? Yang bisa kita temukan nanti kita isi setelah kita memahami sifat-sifat dari masing-masing bangun tersebut. Kita coba lihat, sudah ada di buku kalian. Mari kita pelajari sifat-sifat masing-masingnya. Yang pertama adalah bahwa bangun 5 segi 4 ini memiliki alas berbentuk segi 4. Jadi alasnya itu tersusun dari apa? Alasnya ini yang A, ya. A, B, C, D, ya. Ini 4 sisi inilah yang membentuk alasnya, ya, berbentuk segi 4 sesuai dengan namanya. Karena namanya diambil dari bentuk alasnya. Segi 4 ini bisa berbentuk ketika kita belajar bangun datar, itu ada istilah persegi dan persegi panjang. Keduanya, persegi maupun persegi panjang, ya, merupakan bangun segi 4 karena dia punya 4 sisi begitu ya. Tetapi kalau persegi itu semua sisinya sama, tapi kalau persegi panjang mereka memiliki panjang yang berpasangan, ya, panjangnya panjang dengan panjang sama, lebar dengan lebar. Artinya misalnya AB itu sama dengan DC panjangnya, tetapi BC ini beda dengan AB panjangnya. BC panjangnya sama dengan AD misalkan. Itu yang persegi panjang. Terus sifat yang kedua adalah setiap diagonal segi 4, baik persegi dan persegi panjang, dia memiliki ukuran yang sama panjang. Artinya apa? Diagonal itu adalah garis yang memotong. Kalau ini diagonal bidang, maka memotong satu titik sudut dengan titik sudut lain yang dia berhadapan tapi berseberangan gitu ya. Jadi misalnya nih yang A ini membentuk diagonal dengan C, ya. Diagonal A dan C. Kemudian A akan ada di depan kiri, C itu ada di belakang kanan. Nah, jadi berlawanan. Dia membentuk satu garis. Nah, diagonal yang kedua adalah diagonal D dengan B. Nah, panjangnya AC, diagonal yang pertama dengan diagonal kedua BD ini dia sama panjang. Mau dia persegi ataupun persegi panjang, sama-sama dia memiliki panjang diagonal yang sama persis panjangnya. Kemudian memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga sama besar, ya. Segitiganya itu mana sisinya? Jadi kita tulis misalkan bagian depan, maka bagian depan itu nama segitiganya adalah A, B, dan E. Ini yang pertama. Yang kedua adalah samping kanan, ya. Kita mulai dari B, C, dan E. Kemudian ke belakang C, D, dan E. Maka kurang satu lagi, kita tulis di bawah. Ini yang sebelah kiri ya. Jadi ada A, D, dan E. Oke. Sama besar ini akan tepat sekali sama besar ketika dia persegi. Jadi kalau persegi itu sama persis. Tetapi kalau persegi panjang nanti memiliki 2 pasang. Kalau persegi panjang itu 2 pasang. Pasangannya mana saja? Maka pasangannya adalah yang depan sama yang belakang. Berarti misalnya ini A, B, E akan sama panjang. Ini kalau persegi panjang ya alasnya ya. Belakangnya mana? Belakangnya adalah C, D, E. Berarti dia akan punya pasangan yang ini. Nah, sedangkan yang B, C, E samping-sampingnya ini akan sama panjang.
Ya, catatannya begitu yang perlu diingat kalian ya. Sisinya kan sama besar, sama bentuknya sama persis itu kalau persegi. Kalau persegi panjang dia memiliki 2 pasang. Oke, ini yang sifat-sifat 5 segi 4. Sekarang 5 segitiga. Karena nama diambil dari bentuk alas yaitu segitiga, maka alasnya juga berbentuk segitiga di sini. Alasnya segitiga, kemudian sisinya otomatis segitiga. Karena segi 4 sekalipun sisi tegaknya dia segitiga. Alasnya segitiga, otomatis semua sisi adalah segitiga. Ini kalau 5 segitiga. Kemudian 5 segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Ya, sebenarnya ini penjelasan saja dari yang poin pertama tadi. Karena semua sisi, maka 5 segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga. Ya, yaitu ABC. ABC adalah alasnya ini. ABC ini alas. Yang di bagian bawah sini ABC. Segitiga pertama alas. BABD. ABD ini bagian yang depannya ABD. Kemudian BCD ini bagian sebelah samping. Kalau ACD ini yang belakang sini, yang belakang ya. Oke. Sifat berikutnya adalah jika sebuah 5 segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka 5 tersebut dinamakan 5 segitiga beraturan. Jadi maksudnya apa ya? Artinya di sini sisi yang ada 3 tadi, sisi tegaknya ya, sisi tegaknya itu A B D ya, ABD ya, ini ABD, ini yang ini ABD, kemudian BCD, ACD, ini sisi tegaknya. Kalau dia bentuknya itu segitiga sama sisi, maka 5 tersebut dinamakan 5 segitiga beraturan. Karena nanti dia berdiri tegak, nggak ada miring ke kanan, miring ke kiri begitu ya. Dia beraturan sama persis. Itu yang sifat ketiga. Oke, dari penjelasan ini kita beralih ke atas ini. Apakah persamaan dan perbedaannya dari masing-masing itu kita bisa tuliskan satu persatu begitu ya. Yang pertama kita mungkin mulai dulu dari persamaannya ya, persamaan. Ingat, setiap bangun ruang ya, kita akan mengenal ada istilah sisi tegak dan sisi tidak tegak. Kalau mengamati ini, sisi tegaknya itu apakah sama dia? Sisi tegaknya dia memiliki sama bentuknya, yaitu segitiga ini, lihat ya, baik yang segitiga maupun yang segi 4, sisi tegaknya bentuknya segitiga. Maka persamaan pertama adalah kita bisa tulis di sini ya, sama-sama memiliki sisi tegak. Oke, tulisannya agak berantakan ya, ikuti sambil mendengarkan suara saya. Sama-sama memiliki sisi tegak berbentuk segitiga. Ini yang pertama. Terus yang persamaan berikutnya, mari kita amati lagi. Bentuk persamaan berikutnya adalah ini. Lihat, ada atasnya ini sama. Atas ini disebutnya apa? Sudut puncak gitu ya, atau titik sudut puncak. Nah, titik sudut puncaknya sama, berarti kita bisa tulis ada berapa di atas? Perhatikan, ada 1. Maka kita bisa tuliskan di sini sama-sama memiliki 1 titik sudut puncak. Kita bisa tuliskan satu lagi persamaan berikutnya. Lihat, apa yang sama lagi? Nah, perhatikan kalau jumlah rusuhnya beda. Yang sama lagi adalah kita bisa lihat alasnya. Meskipun bentuknya berbeda alasnya, tapi jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama 1. Berarti persamaannya adalah memiliki
lagi satu sisi alas. Oke ya, ini yang persamaan. Oke ya. Jadi untuk kalian bisa membaca tulisan ini sambil didengarkan ya. Oke, kita cari perbedaannya sekarang. Kita lihat perbedaannya. Apa sih yang beda? Perbedaannya saya tuliskan di sini saja. Perbedaan. Yang pertama perbedaannya ketika sisi segi 4, 5 segi 4, maka sisi alas 5 segi 4 mungkin akan lebih mudah kita dalam bentuk tabel saja ya, kita pisahkan. Jadi perbedaannya kita tarik garis seperti ini. Oke, ini yang segi 4 ya, 5 segi 4. Kalau yang ini 5 segi 3. Yang ini alas berbentuk apa bentuknya? Otomatis berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke. Yang ini alasnya berbentuk apa? Alas berbentuk segi 3. Perbedaan berikutnya adalah kita lihat dari jumlah sisinya ya. Jumlah sisi. Kalau segi 4 kita bisa hitung 1, 2, belakang ini 3, ini 4, ini 5. Kalau ini 1, 2, belakang 3, 4. Berarti jumlah sisi ada 5 buah. Kalau ini jumlah sisi ada 4 buah. Perbedaan berikutnya sekarang. Sisi sudah, bentuk alas sudah, kita lihat titik sudutnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ini kita hitung 1 di atas, 2, 3, 4. Oke, berarti jumlah titik sudutnya itu sama dengan jumlah sisinya. Maka kita bisa tulis di sini jumlah titik sudut adalah 5 buah. Kalau yang di sini jumlah titik sudut adalah 4 buah. Yang terakhir kita bisa lihat dari sisi rusuknya. Rusuknya dia punya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, ya ini 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya 8 rusuk. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dia punya 6 rusuk. Jadi 6 rusuk. Oke. Kalau rusuk ini 2 kalinya bentuk alasnya. Alasnya 4, dia punya 8, alasnya 3, punya 6. Oke, ini perbedaan dan persamaan ya. Jadi yang persamaan kita tulis di bawah sebelah sini ya. Oke. Sudah bisa dipahami mengenai sifat-sifat 5 segi 4 dan 5 segi 3 dan persamaan serta perbedaannya. Setelah itu kita akan belajar mengenai volumenya. Ya, volume. Di video lain saya pernah menyampaikan bahwa volume bangun ruang itu selalu luas alas kali tinggi, kecuali 3 bangun. 3 bangunnya apa saja? Bangun yang pertama adalah limas. Bangun yang kedua adalah kerucut. Bangun yang ketiga adalah bola. Kecuali 3 ini. Kalau limas dan kerucut
ini ada tambahannya yaitu sepertiga. Kalau yang ini nanti lebih angkanya adalah 4/3. Kenapa saya ngomong luas alas kali tinggi? Sebagai contoh, volume kubus sama dengan S kali S kali S, atau ada yang nulis R kali R kali R. Sebenarnya dua kali ini perkalian R kali R atau S kali S ini kan mengalihkan luas alasnya yang berbentuk persegi. Alas yang lain ini adalah sebagai tingginya. Begitu juga ketika volume balok. Balok itu kan P kali L kali T. P kali L ini sebenarnya adalah luas alasnya yang berbentuk persegi. Kali T. Nah, berarti kan kembali ke prinsip dasar ini. Mari kita pahami langkah-langkahnya di bagian penjelasan di buku kalian. Oke, langkah 1. Untuk bisa menghitung volume, kita harus tahu dulu ukurannya masing-masing dari bagian yang akan kita hitung atau operasionalkan. Yang pertama kita harus tahu panjang dari alasnya, lebarnya. Oke. Sudah diketahui ini panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 3. Oke. Ini akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan, karena alas, dia akan menghasilkan luas alasnya. Bentuknya persegi panjang atau persegi begitu ya. Maka tinggal dikalikan saja P kali L. 3 kali 4 hasilnya 12. Langkah ketiga adalah kita harus tahu dari tinggi limasnya. Ketika diketahui tingginya, ini kan tingginya sudah 4. Tadi luas alasnya 12, didapat dari 3 kali 4 yang di atas ini ya. Oke. Maka kita tinggal masukkan perkaliannya ini dikali tinggi dikali luas alas. 12 kali 4 sama dengan 48. Tapi ingat tadi ini dibagi dengan 3. Dibagi 3. Kenapa dibagi dengan 3? Karena tadi saya sudah sampaikan, kembali ke yang pertama di sini. Kalau limas itu ada sepertiganya. Kalau bola ada 4/3-nya. Ini yang membedakan. Jadi seperti itu ya. Nah, maka dibagi sepertiga atau dibagi 3 atau dikali sepertiga. Sebenarnya kalau mau dihitung itu bisa 1/3 kali 3 kali 4 terus kali ada berapa tadi tingginya? Tingginya adalah 4 ya. Tingginya 4. Oke, tingginya 4. Ini kita bisa coret 3 sama 3 1, maka tinggal 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, hasilnya sama juga dengan ini. Tinggal cara mana yang kalian lebih kuasai atau lebih pahami. Ada soal latihan di sini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sebuah limas segi 4, dia memiliki alas panjangnya adalah 5 cm, lebarnya adalah 4 cm, tingginya 6. Berapa volumenya? Kita tulis dulu di sini diketahuinya. P sama dengan 5, L sama dengan 4, T sama dengan 6. Rumusnya sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Luas alas ini diturunkan P kali L gitu ya. Maka bisa ditulis lebih rincinya adalah 1/3 kali P kali L kali T gitu ya. Kita masukkan 1/3 kali P nya 5, kemudian L nya 4, terus T nya 6. Ada yang bisa dicoret dengan 3, yaitu 3 dan 6. Ini menghasilkan 2. Jadi tinggal dikali 5 dikali 2 ada 10. 10 ini dikalikan dengan 4, maka sama dengan 40 ya. Mohon maaf ada sedikit suara yang mungkin mengganggu kalian ya. Oke, hasilnya adalah 40. Satunya apa itu? Sentimeter. Karena ini volume, tambahi kubik ya, jangan lupa itu. Ini soal latihannya. Kalau menghitung volume 5 segitiga, prinsipnya sama tadi. Ini yang membedakan hanyalah dari luas
alasnya, karena alasnya ini berbentuk segitiga. Ya, ini ada segitiga lebarnya 2, panjangnya 4. Ya. Di sini sudah kita cari luas seperti langkah yang segi 4. Langkah keduanya adalah menghitung luas alasnya. Alasnya segitiga, ingat luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas di sini adalah alas dari segitiga itu, ya. Alasnya ini 2. Tingginya 4, maka tinggal dihitung ya, 1/2 kali 2 kali 4. Ini kan tinggal dicoret 4 kali 1 ya, kali 1 yang ini sama dengan 4, sama dengan ini. Ini sudah didapat luas alasnya. Sekarang dikalikan dengan tinggi. Di sini tingginya diketahuinya adalah 5 cm. Maka tinggal 4 tadi hasilnya dikali dengan 5, maka 20 begitu. Ingat ada sepertiganya atau dibagi dengan 3 hasilnya, menghasilkan 6,67. Atau kalau dengan pakai cara lain kan berarti sepertiga kali ya luas alas, karena berbentuk segitiga maka rumusnya kan setengah ya. Rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi berapa? Alasnya di atas. Alasnya ada 2 dan 4. Ini bisa ditulis 2 kali 4 kali tingginya ada 5. Yang bisa dicoretkan ini sama ini ya. Terus ini dikali 5 dikali 4 ada 20. 20 dibagi dengan 3 ini. Ini kan hasilnya bisa ditulis 20/3 sama dengan 6. 6 kali 3 18, sisa 2. 2/3 ya. Itu kalau didesimalkan sama artinya 6,6666 terus ya. Maka kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Jadi 6,67 cm kubik. Ini untuk hasilnya. Oke. Seperti itu ya. Nanti kalau soal cerita ini bisa ditulis masing-masing oleh kalian. Kalau sudah paham pasti bisa menuliskannya atau membuatnya. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan lewat komentar ya. Kalau sudah paham ya, silakan bisa kalian like video ini ya, untuk menunjukkan atau agar kita tahu kalian memahami, atau bisa tinggalkan komentar apapun yang menunjukkan kalian sudah paham. Kalau merasakan ini cukup bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya ya. Dan agar tidak ketinggalan video lain, pembahasan-pembahasan berikutnya, bisa kalian berlangganan dengan cara subscribe channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.